Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, salam sedulur. Kali ini kita akan memasuki penjelasan suluk linglung bagian terakhir, yaitu pupuh dandang gula bagian terakhir. Kisah ini disajikan dalam versi bahasa Indonesia. Semoga kisah perjalanan spiritual Sunan Kalijaga ini bermanfaat dan dapat memberikan hikmah untuk kita semua. Jangan lupa bantu channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share-nya. Terima kasih sahabat dan sedulur, salam hormat dari Karirin KT Official. Salam budaya, selamat menyaksikan. Pupuh dandang gula bagian terakhir. Sunan Kalijaga menerima wejangan dari Nabi Khidir. Engkau sudah menjelajahi seluruh permukaan bumi, berarti kau sudah mengetahui jawaban atas pertanyaanmu tentang arti godaan hati. Perlu kau ketahui, godaan hati ialah rasa qanaah yang semakin dimantapkan. Ibarat memakai pakaian sutera yang indah, kita akan selalu mau mawas diri. Semua tingkahnya laku yang halus, diresapkan ke dalam jiwa, dirawat seperti emas, dihias-hias dengan keselamatan, dan dipajang seperti permata. Agar kita mengetahui akan kemauannya tentang berbagai tingkah laku manusia. Perhaluslah budi pekerti, dan akhlakmu ini. Warna hati kita yang sedang mekar, sering dinamakan kasturi jati. Sebagai pertanda bahwa kita tidak mudah goyah, terhadap gerak-gerik sikap hati yang ingin menggapai sesuatu tanpa ilmu. Ingin mendalami pengetahuan tentang roh itu justru keliru. Lagi pula cara penataan kita itu ibaratnya busana, justru dipakai sebagai kerudung, sedangkan yang ikat kepala sebagai sarungmu. Kemudian terlibat ingatan kita dulu. Ibarat menjalani mati ketika berada di dalam rongga ragaku. Tampak oleh Sunan Kalijaga cahaya, yang warnanya merah dan kuning itu. Itu pertanda sebagai hambatan yang menghadang agar gagal usahanya. Dan warna yang putih di tengah itulah, yang sebenarnya harus diikuti. Kelimanya harus tetap diwaspadai. Kuasailah seketika atau segera, jangan sampai lupa, karena hal itu harus bisa dipercayai sifatnya. Berat kesediaanku, untuk berbuat sebagai penyekat. Karena hal itu untuk alat pembebas diri dari sifat berbangga diri, yang selalu didambakan siang dan malam. Bukankah aku banyak sekali mengetahui bahwa caranya para pemuka agama yang ternyata salah di dalam penafsiran dan penyampaian keterangannya. Mereka menganggap sudah benar tentang yang sudah diketahuinya. Padahal akhirnya malah mematikan pengertian yang benar. Akibatnya mereka terperosok di dalam penerapannya. Ada pula yang justru memiliki jalan terpaksa menumpuk kekayaan, harta dan istri banyak. Ada pula yang memilih jalan untuk menguasai putranya, putranya lah yang bakal menguasai hak asasi orang lain. Semuanya ingin mendapatkan yang serba lebih, di dalam memiliki jalan mereka. Kalau demikian halnya, menurut pendapatku, belumlah mereka itu para pemuka agama berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tapi mereka masih berkeinginan pribadi sendiri atau berambisi, agar semua orang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Catatannya, tatanan yang tidak pasti, belum bisa disebut manusia utama. Yang demikian itu hanyalah menurut anggapannya saja. Dan perasaannya seperti mendapatkan kebahagiaan, kekayaan dan merasa mengerti yang hak benar. Bila kemudian mendapatkan kedudukan, dan sudah terlanjur biasa, memilih jalan sembarang tempat, hal itu akan mengakibatkan tanpa hasil jerih payahnya, dan akan mengalami kegagalan total. Setidak-tidaknya akan menimbulkan kecurigaan, tentang kebiasaan kita hidup di dunia ini. Seperti ketika menghadapi datangnya maut, disitulah biasanya, kita tidak kuat menerima saja, kita merasa berat meninggalkan kehidupan dunia, tak tersangka lagi. Pokoknya masih lekat sekali pada kehidupan duniawi. Begitulah beratnya mencari kemuliaan, tidak boleh lagi merasa terlekat kepada anak dan istri, pada saat-saat menghadap ajalnya. Bila salah menjawab pernyataan bumi, lebih baik jangan jadi manusia. Kalau matinya binatang,
mudah penyelesaiannya, karena matinya tanpa pertanggungjawaban. Bila kau sudah merasa hatimu benar, akan hidup abadi tanpa dihisap. Ibaratnya tubuh bumi itu, keterdiamannya tidak membantu, kesepiannya tidak mencair, dan tidak mempedulikan pembicaraan orang lain yang ditujukan kepadanya. Ingatlah pada agamawan yang selalu mencari penyelesaian yang benar, yaitu bagaimana caranya hilang dan mati bersama raganya. Itulah yang diidamkannya, sehingga mempertinggi semedinya, untuk mengejar keberhasilan. Tapi sayang melakukannya, tanpa petunjuk Allah. Lakunya hanya semedi semata, tidak disertai dukungan ilmu, akibatnya, hasilnya kosong melompong, karena hanya mengandalkan pikirnya saja. Ini berarti belum mendapatkan toto coro hidup yang benar hakiki. Yang seperti inilah idaman yang sia-sia. Bertapanya, sampai kurus kering, karena dilakukan sampai sedemikian rupa caranya untuk menggapai tentang kematian. Akhirnya ketika meninggalnya, tanpa ketentuan yang benar, karena dilakukan terlalu serius. Adapun cara yang benar adalah, topo itu hanya sebagai ragi, atau pemanas atau pemantap pendapat saja. Sedangkan ilmu itu sebagai pendukungnya. Topo dan ilmu tidak akan berhasil bila ilmu tanpa topo. Rasanya hambar, tidak akan memberi hasil. Berhasil atau tidaknya tergantung pada penerapannya. Cegahlah hambatannya yang besar, bersabar dan tawakalah. Bukankah banyak agamawan palsu, ajarannya setengah-setengah, kepada para sahabatnya, merasa pintar sendiri. Dan yang tersimpan di hati, segera dilontarkan segala unek-uneknya, untuk disampaikan kepada gurunya. Penyampaiannya, hanyalah berdasarkan perkiraan belaka. Dahulunya belum pernah mendapatkan pelajaran itu. Saking tobatnya dan tidak merasa enak kalau menyanggah gurunya. Lalu ikut-ikutan mendengarkan, dengan menanamkan coro rekaniwan yang terbesar. Dianggapnya sudah pasti pendapatnya benar, dianggapnya pendapat atau ilmunya adalah sebuah wahyu, atau sebuah anugerah yang khusus diberikan untuk pribadinya sendiri. Akhirnya sahabatnya sendiri diakunya sebagai anak atau muridnya. Kepada anak atau muridnya, ada penekanan yang dipaksakan untuk sebuah tuntutan besar, berupa ikatan batin. Oleh guru, bila sudah akan menyampaikan ajaran, duduk mereka sering berdekatan. Sehingga sahabat dikuasai oleh guru, dan sang guru menjadi sahabat batinnya. Luasnya tanggapan bahwa, segalanya merupakan wahyu Allah. Kebaikannya, keduanya, antara guru dan sahabat, saling memahami. Kalau seseorang di antara mereka berdua dianggap, sebagai orang yang berilmu, harus ditaati segala apapun yang diucapkannya itu. Umpamanya, ketika sedang berjalan, juga harus disembah. Biasanya mereka bertempat di pucuk-pucuk gunung. Pengaruh ajarannya sangat mengundang perhatian, sehingga banyak orang ingin menemui perguruannya. Bila ada yang berguru atau menghadap, nasihatnya macam-macam, dan banyak sekali. Seperti gong besar yang dipukul. Bukankah yang ajarannya dibeber, tidak bermutu atau berbobot? Akibatnya, rugilah mereka yang berguru kepadanya. Janganlah seperti itu orang hidup. Anggaplah ragamu sebagai wayang, digerakkan di tempatnya. Terangnya belencong itu, ibarat panggung kehidupan. Lampunya bulan purnama, layarnya ibarat alam jagat rogo yang sepi kosong. Yang selalu menunggu-nunggu buah pikir atau kreasi manusia. Batang pisang ibarat bumi, tempat mukimnya wayang manusia. Hidupnya, ditunjang oleh yang nagap. Penanggapnya ada di dalam rumah atau istana. Tidak diganggu siapapun, boleh berbuat menurut kehendaknya. Hyang Permono sebagai dalang atau sutradaranya, dan wayang sebagai pelakunya. Ada kalanya digerakkan ke utara, ke selatan dan barat serta ke timur. Seluruh gerakannya digerakkan oleh sutradara. Bila semuanya digerakkan berjalan, semua ada di tangan dalang. Dialognya, menyampaikan pesan juga.
Bila bercakap, lisannya itu menyampaikan berbagai nasihat, menurut kehendaknya. Para penonton dibuat terpesona dan diarahkan melekat podo dalang. Adapun yang nanggap itu selamanya tak akan tahu. Karena ia tanpa bentuk, dan ia berada di dalam rumah atau istana. Ia tanpa warna, itulah dia yang sukmo. Cara yang permono mendalang atau menggerakkan wayang itu, ialah mempercakapkan tentang dirimu. Tanpa memperbedakan sesama titah. Di samping itu, bukankah dia tidak terlibat sebagai pelaku? Misalnya berada di dalam tubuh, atau yang ibarat minyak di dalam susu, atau api di dalam kayu. Akan berhasrat sekali, karena belum diberi petunjuk, sehingga menggelar doa di kayu, dakon dan gesekan, dengan beralatkan sesama batang pohon. Gesekan itu disebabkan oleh angin, yang menyebabkan hangusnya kayu, keluarlah kukusnya. Tak lama kemudian api dan asapnya, keluar dari kayu itu. Bermula dari ingat pada saat awal mulanya, semua yang tergelar ini, berasal dari tiada. Dan manusia itu, diciptakan lebih dari makhluk yang lain. Bukankah itu, yang disebut rasa? Manusia itu tidak paling mulia daripada ciptaan yang lain. Maka dari itu, janganlah mudah terpengaruh oleh buah pikirmu yang bulat. Bulat atas segala gerak dan kehendaknya. Adapun isi jagat itu, jangan mengira hanya manusia saja. Tetapi berisi segala macam titah, hanya saja manusia itu, penguasanya satu, yang menghidupi seluruh jagat seisinya. Demikianlah yang dimaksud tekad yang sempurna itu. Nabi Khidir menyudahi penjelasannya, lalu beliau berkata, "Hai Syekh Meloyo, segeralah kamu kembali ke Pulau Jawa, bukankah sebenarnya, kau mencari dirimu juga?" Syekh Meloyo lalu segera bergegas, menundukkan kepala dan berkata dengan beriba kasih, untuk memenuhi perintahnya, lalu yang disebut Kalinggo Murdo berkata, "Hamba setia dan taat." Nabi Khidir pun, lalu musnah, lenyap. Syekh Meloyo pun, tampak berdoa di samudera, tapi terlihat tidak tersentuh oleh air. Syekh Meloyo berjanji dalam hati, atas peringatan dan ajaran Nabi Khidir, sang guru yang sempurna. Bukankah ia masih sangat ingat, hasrat hati yang telah memiliki, atau mengetahui ilmu kawekas, isinya jagat, telah terkuasai di dalam hatinya. Merasa mantap dan disimpan baik-baik dalam ingatannya. Sehingga, serba mengetahui dan tak akan keliru atau salah lagi. Diresapi dalam jiwa, dan dijunjung tinggi sampai mati. Ia telah lulus dari sumber aroma kasturi yang sebenarnya. Sehingga sifat panasnya hati, telah lenyap. Sesudah itu, Syekh Meloyo pulang menuju tanah Jawa. Hatinya pun sudah tidak goyah lagi. Karena segala ajaran itu, tampak jelas dalam batinnya. Ia tidak akan salah lagi dalam melihat, siapa sebenarnya dirinya. Penjelmaan jiwanya telah menyatu dalam satu wujud, walaupun secara lahiriah tetap dirahasiakan. Norma tata cara atau perilaku jiwa satria, telah berhasil dikuasainya. Bukankah ia sudah menggunakan mata batinnya yang tajam dan peka? Ia ibarat hewan dengan bebannya. Sudah tak akan terjadi lagi kematian dalam kehidupan, setelah ia menerima ajaran dari Nabi Khidir. Sama sekali tidak diragukan lagi, seluruh ajaran Nabi Khidir sudah tamat dan dikuasainya, dan sudah tersimpan di dalam hatinya. Serta diimangkan dengan cermat, mematuhi semua ajaran Nabi Khidir dalam segala perbuatan, pikiran dan rasa. Bukankah ia telah diuji di dalam hati yang suci dan bening? Benar-benar terasa sebagai anugerah dari Tuhan. Sesungguhnya sang guru benar-benar sudah hilang, raganya sudah tidak terlihat lagi. Hanya saja, masih selalu terbayang di dalam hatinya. Dan sang guru sudah ditetapkan sebagai kekasihnya. Adapun segala ketercelaan hatinya sudah ikut lenyap. Rasanya telah tenanglah dunia dan akhirat, karena kebersihan dan kesucian jiwa sudah diketemukannya. Sukma suci dalam segala tingkah lakunya itu, telah memahami sepaham-pahamnya.
Bukankah jika sudah memahami buah pikir lewat petunjuk, sudah tidak takut lagi akan kematian, yang sering timbul dalam buah pikiran? Ia sudah mengharapkan, bahwa raganya boleh kalau mendapatkan kematian yang mulia, yang diridhoi oleh Tuhan. Namun sebenarnya tak ada anggapan perasaan seperti itu. Adanya rasa seperti itu, karena tiadanya wawasan seperti itu. Bukankah sudah lenyap selamanya? Tinggal jiwa suci yang terpuji mulia, mulia seperti zaman awalnya. Ia tidak meragukan kematian yang sebenarnya, yang menjemput maut setiap saat. Ia tidak akan merasakan kematiannya, toh yang rusak itu nafsu dan badannya saja. Karena jiwa akan hidup abadi, aman dan sejahtera. Senang, mulia dan merdeka. Semuanya itu, sudah diterapkan di dalam hatinya sehingga ia akan selalu berpegang pada kuasanya. Semuanya bersih, abadi, suci dan merata, sama posisinya. Karena ia sudah mengetahui akan makna kematian yang sebenarnya. Ia tidak takut kapanpun maut menjemput. Karena yang sempurna ialah yang diterima oleh Tuhan. Karena kesempurnaan, tak akan tampak wujudnya. Adapun yang dimaksud kesempurnaan mati ini ialah, sudah aman, sejahtera dan mulia. Itulah makna kematian yang sempurna. Yaitu tidak meninggalkan haknya ketujuh alam yang sudah lenyap. Bukankah lenyapnya alam ini sudah jelas, kini yang lain ibarat kau sajalah. Penguasa alam bukankah sudah kita ketahui, yaitu yang bernowo abirowo, artinya, yang berkuasa dan berkehendak. Adapun tentang alam yang keenam, artinya ialah, yang telah lenyap. 1 timur, 2 barat, 3 utara, 4 selatan, 5 atas, 6 bawah, serta kayu batu dan diri kita sendiri. Bila kita telah mati, yang ada ialah, awang uwung, kosong dan sepi. Yang terdengar hanya deru angin, debur air, dan kobaran api di alam dahana. Matahari, bulan, bukankah termasuk alam juga? 23 alam yang serba nafsu itu, semuanya baru kadis belaka. Walaupun, bukankah sama juga dahulunya? Syekh Meloyo sudah memahami hal itu semua. Kalau itu semuanya adalah, disebut alam serba nafsu. Dan alam yang sebenar-benarnya sudah jelas. Ialah penguasa alam semua. Sedangkan yang menyelaraskan itu semua, hanyalah alam ambia ini. Dan alam anbiya itu, baunya harum wewangi. Dan alam tempat jiwa suci, terang dan bersih disebut alam malakut. Artinya ialah sudah tiba menjelang alam kemuliaan. Ibarat ruangan, alam itu disekat sebagai pemisah. Dan adapun alam anbiya ialah, alam mulia yang masih akan digapai. Sifat hidup itulah, kehidupannya. Tentang yang manah mirah, yang manah intan. Sudah jelas nilai dari Kumolo Adi, yaitu sebagus-bagusnya warna dari intan itu sendiri, lenyapnya, bukankah sama juga dengan lainnya? Itulah yang disebut alam anbiya. Demikianlah isi bagian terakhir Pupuh Dandang Gulo, dari Suluk Linglung. Semoga kita mendapatkan manfaat yang tersirat dari ajaran ini. Terima kasih sahabat dan sedulur, salam hormat dari Kariringkate Official. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam budaya, rahayu sagung dumadi.